Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Zahida, serta rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Lia Marsanda Meirisa, serta Kadek Linda Yohani, Farida Duha, dan Muhammad Aditya Ramanda. Jadi kali ini kami akan memaparkan hasil analisis serta wawancara dari penguatan brand pada IEPS. Untuk itu, mari kita simak. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, langsung aja masuk ke latar belakang. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kan khususnya di sekitar Universitas Lampung, bisnis kuliner itu kan berkembang sangat cepat ya. Hampir di setiap sudut kampung baru itu kita bisa menemukan berbagai pilihan makanan, terutama yang menyasarnya ke mahasiswa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebutuhan yang praktis, harganya juga terjangkau, tapi tetap enak dan kekinian. Jadi wajar aja kalau persaingan di bisnis kuliner ini itu semakin ketat. Nah, di tengah satu UMKM kuliner yang mencoba tampil beda. Nah, Ips ini tidak hanya menjual chicken wings, biarkan cita rasa khas dengan berbagai level pedas yang sesuai dengan selera anak muda, khususnya mahasiswa. Nah, menariknya, AIPS ini sebenarnya sudah cukup dikenal di kalangan mahasiswa. Artinya mereka itu sudah punya modal awal berupa brand awareness dan loyalitas pelanggan. Tapi masalahnya di tengah banyak kompetitor itu saja belum cukup ya. Kalau tidak dikelola dengan strategi yang tepat, brand ini bisa kalah saing. Makanya dari itu AIPS perlu melakukan pengelolaan merek yang lebih terstruktur supaya bisa memperkuat posisinya di pasar. Eh, Misalkan ada dua brand chicken wings dengan harga yang sama, tapi yang satunya punya identitas yang kuat. Misalnya kenal sebagai ayam pedas favorit enak di kampus, biasanya itu yang lebih diingat dan dipilih konsumen. Nah, sekarang masuk ke profil merek. Sekarang itu kita masuk ke profil merek dari Aibs supaya lebih jelas mengenai bisnis ini. Jadi, Aibs ini merupakan sebuah UMKM kuliner yang berfokus pada produk utamanya berupa chicken wing pedas yang jadi keunggulannya. Mereka ini menyediakan berbagai varian saus dan level kepedasan, jadi konsumen itu bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, lokasinya juga cukup strategis, yaitu di Kampung Baru dekat Universitas Lampung. Ini tuh membuat target pasarnya itu sangat jelas ya, yaitu mahasiswa, Gen Z, dan komunitas anak kampus. Kalau kita lihat dari sisi produk, Aips ini menawarkan sesuatu yang menarik. Selain rasa pedas yang variatif, harganya juga relatif terjangkau, bahkan cocok untuk sharing bareng teman. Itu tuh penting karena mahasiswa biasanya tuh suka makan rame-rame tapi tetap hemat. Jadi dari si dari situ kita bisa lihat ya positioning dari Ips ini, yaitu sebagai brand chicken wings pedas kekinian yang jadi favorit mahasiswa dengan harga yang ramah di kantong. Eh, Jadi, secara keseluruhan bahwa AIPS ini sudah punya identitas yang cukup jelas, tinggal bagaimana sih strategi ke depannya bisnis ini lebih memperkuat citra ini supaya semakin menonjol dibandingkan kompetitor lainnya. Selanjutnya yaitu profil bisnis dari Ayub sendiri. Jadi Ayub itu adalah usaha kuliner yang dimiliki oleh Alivia Ramadina, mahasiswa Universitas Lampung yang berdiri sejak Agustus 2018. Nah, jadi berawal dari coba-coba memasak chicken wings di rumah, sehingga akhirnya sekarang Ayub sini mampu menjual hingga 200 porsi per hari. Nah, jadi ciri khasnya itu terletak pada saus racikan sendiri seperti barbecue, black pepper, dan sweet sauce dengan menu andalannya yaitu sweet spicy wings, serta pilihan lain seperti nasi ayam daun jeruk dan chicken fillet. Usahanya ini berjalan dari rumah dan beberapa gerai di Bandar Lampung dengan pemesanan melalui GrabFood, ShopeeFood, GoFood, WhatsApp, dan Instagram. Next.
Selanjutnya yaitu target pasar. Jadi target pasar utama dari AIP sendiri yaitu anak muda yang mencakup mahasiswa dan anak sekolah yang berada di lingkungan kampus. Kemudian strategi promosi dan penjualannya yaitu promosinya melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian penjualan langsung di toko setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Kemudian melayani pemesanan online melalui GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Next. Oke, jadi selanjutnya, eh, bukan nggak sih? Oke, jadi selanjutnya yaitu analisis brand equity. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai Sabar, cuy. Oke, jadi selanjutnya yaitu eh, analisis brand equity IEPS. Jadi di slide ini kita akan membahas mengenai brand equity atau nilai merek dari IEPS. Nah, brand equity itu sendiri adalah nilai tambah dari sebuah merek yang membuat konsumen itu lebih percaya, lebih suka, dan akhirnya mereka memilih produk tersebut dibandingkan kompetitor. Nah, model yang dipakai di sini itu mengacu pada konsep ICAR yang terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama itu ada awareness, persepsi quality, association, dan loyalty. Yang pertama itu ada brand awareness. Jadi yang pertama itu eh, brand awareness-nya itu dikenal sebagai dikenal konsumen itu sebagai yang pertama, AIPS itu dikenal karena lokasinya itu tuh strategis, karena mereka itu dekat dengan kos mahasiswa, jadi jadi lebih mudah dijangkau oleh mahasiswa sendiri. Lalu selanjutnya itu promosinya juga aktif di sosial sosial media kayak di Instagram. Selanjutnya juga word of mouth-nya juga sangat bagus. Jadi dia tuh dari mahasiswa ke mahasiswa sehingga promosinya itu tuh lebih efektif gitu. Terus juga mereka tersedia di eh, jadi mereka juga tersedia melalui platform delivery seperti GoFood atau GrabFood. Lalu selanjutnya itu perspektif quality. Jadi perspektif quality aib sendiri dibangun dari persepsi konsumen terhadap kualitas ayam mereka yang empuk dan crispy. Terus sausnya juga homemade, khas pilihan. Nah, terus juga mereka itu menggunakan menu box yang variatif, harganya terjangkau oleh mahasiswa, dan porsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini selanjutnya ada brand association. Di sini IPS itu brand memiliki asosiasi merek yang kuat kepada makanan pedas, kekinian, chicken wings, ala western atau Korean style yang dimana sekarang itu lagi tren di kalangan anak muda, khususnya di Gen Z. Juga tempat nongkrong bagi mahasiswa, serta makanannya itu tuh bisa sharing di makannya itu tuh sharing di Kampung Baru Unila. Yang selanjutnya itu ada brand loyalty. Nah, loyalitas merek Aibs sendiri terlihat dari repeat purchase, tinggi langganan sejak awal buka pembelian. Nah, menu favorit itu berulang direkomendasikan oleh pelanggan ke teman kampusnya. Jadi maksudnya itu misalkan ada pelanggan nih mereka beli. Nah, kemudian si pelanggan ini mereka merekomendasikan ke temannya gitu. Oke, next. Lalu selanjutnya di sini ada brand identitas dan brand image.
Nah, di sini ada brand silent. Nah, di sini nih brand silence AIPS sendiri namanya itu AIPS, yaitu unik, singkat, dan mudah diingat oleh konsumennya. Nah, keunikan verbal brand name ini itu memudahkan untuk merecall serta terutama pada media sosial dan aplikasi delivery-nya. Lalu yang kedua itu ada brand performance. Nah, di sini tuh kinerja merek itu sangat baik pada rasa saus khas konsisten, kualitas wings, dan kemudahan pemesanan online. Lalu variasi paket boxnya juga banyak serta kecepatan dari pelayanannya. Lalu yang ketiga itu ada brand imagery. Nah, di sini tuh citra citra merek yang dibentuk itu adalah yang pertama itu brand chicken wings kekinian yang dekat dengan gaya hidup mahasiswa sendiri. Terus image ini juga diperkuat oleh lokasi outlet yang strategis dan menu sharing yang cocok untuk nongkrong. Lalu selanjutnya ada brand Judgments. Di sini tuh konsumen menilai Ives itu sebagai produk yang enak, terus affordable, terus menunya variatif, dan cocok untuk anak kos serta alternatif fast food lokal. Lalu yang kelima itu ada brand feelings. Di sini tuh perasaan konsumen saat mengkonsumsi AIPS itu rasanya itu cukup puas, nyaman, senang, terus berbagi dengan teman, bangga membeli produk lokal Lampung. Selanjutnya itu ada brand resonance. Di sini tuh resonansi merek itu mulai terbentuk karena banyak pelanggan melakukan repeat order dan menjadikan AIPS sebagai pilihan rutin saat nongkrong. Next. Next. Oke, selanjutnya ada analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi dari segi demografis, yaitu mulai dari usia 17 sampai 30 tahun. Dari segi geografis, yaitu di area perkotaan atau kampus. Dari segi psikografis, yaitu orang yang suka makanan pedas dan praktis. Selanjutnya ada targeting. Targetingnya sendiri itu mulai dari mahasiswa dan pekerja muda. Positioningnya sendiri yaitu spicy wings, kekinian favorit mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya ada permasalahan utama dalam pengelolaan merek AIPS. Yang pertama ada brand awareness masih terbatas pada pasar lokal. Jadi meskipun AIPS sudah cukup dikenal di kalangan mahasiswa Universitas Lampung, jangkauan mereknya masih sempit dan belum banyak dikenal di luar daerah. Yang kedua ada identitas visual dan brand konsistensi belum maksimal, yaitu AIPS belum memiliki visual branding yang kuat dan konsistensi. Akibatnya brand kurang menonjol dan sulit dibedakan dari kompetitor. Yang ketiga ada loyalitas pelanggan masih bersifat behavioral. Artinya pelanggan membeli karena kebiasaan atau faktor praktis. Dan jika ada kompetitor dengan penawaran yang lebih menarik, pelanggan bisa dengan mudah berpindah. Yang keempat ada strategi digital branding belum terstruktur. Meskipun sudah menggunakan Instagram dan TikTok, konten yang dibuat belum konsisten dan belum memiliki strategi yang jelas. Yang kelima ada diferensiasi produk rentan ditiru oleh kompetitor. Jadi produk Aib sendiri seperti chicken wings pedas cukup mudah ditiru oleh usaha lain dan tidak ada keunikan yang kuat. Jadi Aib bisa kehilangan keunggulan kompetitornya di pasar. Next. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi strategi yang bisa dilakukan oleh AIPS. Pertama dari sisi rebranding visual, AIPS ini bisa melakukan modernisasi logo, membuat packaging yang lebih estetik, dan Instagramable, serta menggunakan tagline seperti Spicy Wings, teman nongkrong anak kampus agar positioning brand semakin jelas. Kedua, dari sisi digital branding, AIPS perlu lebih aktif di Instagram dan TikTok. Misalnya dengan membuat konten promo, testimoni mahasiswa, serta challenge seperti AIP Spicy Challenge gitu untuk meningkatkan engagement dan awareness. Yang ketiga ini dari sisi co-branding dengan kampus. Jadi AIPS bisa bekerja sama dengan BEM atau HMJ menjadi sponsor event kampus serta berkolaborasi dengan food vlogger lokal agar brand lebih dikenal di lingkungan mahasiswa.
Yang terakhir ini dari sisi customer engagement. Jadi AIPS bisa membuat polling saus baru, giveaway paket wings, challenge level pedas, loyalty program seperti beli 5 gratis 1, diskon mahasiswa, dan referral reward agar pelanggan tidak hanya membeli sekali, tetapi bisa menjadi pelanggan yang royal. Jika strategi-strategi ini dijalankan secara konsisten, maka AIPS ini berpotensi menjadi salah satu brand chicken wings yang paling dikenal di kalangan mahasiswa Bandar Lampung. Next. Baik, dari hasil analisis yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM AIPS ini sebenarnya memiliki potensi merek yang cukup kuat, terutama di pasar mahasiswa Unila. Hal ini karena AIPS memiliki beberapa keunggulan, ya seperti produk spicy wings dengan saus khas, harga yang terjangkau untuk mahasiswa, serta lokasi yang strategis. Positioning AIPS sebagai spicy wing juga cocok untuk nongkrong bersama teman, juga sudah sesuai dengan gaya hidup mahasiswa saat ini. Namun, AIPS masih memiliki beberapa tantangan seperti brand awareness yang masih terbatas di pasar lokal, visual branding yang belum konsisten, serta loyalitas pelanggan yang masih rendah karena kebanyakan pelanggan masih membeli secara situasional, bukan karena loyal terhadap brand. Oleh karena itu, AIPS perlu menerapkan beberapa strategi seperti rebranding visual, pengetahuan digital, branding, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini ada dokumentasi dari wawancara kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, silakan. Uh, Mungkin sekian pemaparan hasil dari kelompok 2 terkait analisis wawancara untuk UMKM IEPS. Untuk itu, kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.